Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana men-setting Elista versi 2 ini agar dapat digunakan untuk manajemen bimbingan tugas akhir. Apa yang perlu dilakukan pada Elista versi 2 ini? Yang pertama yaitu menyeting alur tugas akhir. Yang kedua adalah menyeting timeline acuan. Yang ketiga adalah menyeting tim pembimbing, dan yang keempat adalah menyeting kop surat. Ketika keempat ini belum dilakukan pengaturan ulang, maka nanti akan ada kendala di Elista versi 2. Baik, kita langsung login, bisa menggunakan akun pengelola. Ini adalah tampilan dashboard dari Elista versi 2. Kita akan melakukan yang pertama dulu, yaitu setting alur tugas akhir. Nah, di sini ada menu pengaturan, silahkan diklik. Nanti kemudian diklik setting alur tugas akhir. Silahkan dipilih instansi yang ingin disetting. Misalnya di sini saya pilih pendidikan biologi, klik pengaturan. Nah, di sini ada peringatan agar tidak sering mengubah settingan ini karena akan mempengaruhi alur penelitian mahasiswa. Nah, apa saja yang perlu dilakukan di sini atau apa saja yang perlu diatur di sini? Di sini kita harus memilih apa saja yang harus diikuti oleh mahasiswa. Misalnya di sini ada pengajuan judul, pilih satu, seminar proposal, seminar hasil sampai dengan sidang terbuka. Misalnya di sini pengajuan judul, ini kan tentunya pasti harus dilalui oleh mahasiswa. Kita tunggu. Kemudian seminar proposal, misalnya apakah mahasiswa harus mengikuti seminar proposal? Kita klik, misalnya iya kalau iya. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh mahasiswa. Kita lakukan yang lain, misalnya seminar hasil. Jika tidak perlu dilakukan, di sini kita klik tidak. Kemudian kemudian di sini ujian komprehensif, misalnya tidak. Kemudian di sidang tugas akhir, misalnya iya. Dan sidang terbuka kita pilih tidak, misalnya, karena ini S1 ya. Nah, nanti di sini akan ada langkah-langkah 1 sampai 18. Ini tergantung dari apa yang kita pilih. Kalau misalnya di Elista versi 1 sudah menyeting ini, tetapi di sininya di timeline ini belum ada nomor 1 sampai lulus, cek layakan sampai lulus, maka harus dilakukan setting ulang. Silahkan ini misalnya dipilih, kalau misalnya iya dipilih tidak dulu, baru dikembalikan ke iya, seperti itu. Nah, setelah di sini ada 1 sampai 18, ini sudah muncul nomornya sesuai dengan yang ada di program studi. Selanjutnya kita menentukan sub kegiatan. Di sini ada sub kegiatan, kita klik di sini. Klik. Kemudian kita pilih, misalnya di pengajuan judul, kita klik misalnya di pengajuan judul, kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu apa saja sih? Misalnya observasi lapangan, kemudian pengambilan data, diklik saja. Kemudian menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di sini. Kemudian kalau misalnya belum ada di sini, silahkan nanti ditambah sub kegiatan. Di sini diisikan saja. Kemudian klik simpan. Kita lihat, nah di sini sudah ada observasi lapangan, pengambilan data, penyusunan bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian yang seminar proposal, begitu juga. Apa yang dilakukan di kegiatan setelah seminar proposal sampai dengan sidang tugas akhir.
Misalnya kita klik di sini pembuatan instrumen, pengambilan data, pengolahan data, pembuatan laporan, menyusun, bab 4, bab 5, kemudian klik simpan. Kemudian sidang tugas akhir. Kalau misalnya tidak ada, bisa dikosongkan. Nah, setelah kita mengatur alur tugas akhir program studi ini, kita selanjutnya adalah mengatur setting timeline acuan. Menunya ada di setting timeline acuan. Kita klik, kemudian kita pilih tadi kan program studi pendidikan biologi ya. Oke, pengaturan, klik pengaturan. Nah, setting timeline acuan ini akan ada daftar seperti ini. Ini berdasarkan apa yang telah kita setting tadi di setting alur bimbingan program studi atau setting alur tugas akhir mahasiswa tadi ya yang kita lakukan. Nah, yang pertama adalah pengajuan judul tugas akhir. Ini 0 hari karena ini sebagai starting point. Kemudian dari pengajuan judul tugas akhir sampai mendaftar seminar ini kira-kira atau rata-rata berapa berapa hari yang dibutuhkan mahasiswa. Misalnya kita atur ini dari pengajuan judul tugas akhir ini. Nah, di sini dihitung mulai pada saat judul tugas akhir mahasiswa ini disetujui di sistem ELISTA. Misalnya ini pengajuan judul tugas akhir sampai mendaftar seminar proposal itu membutuhkan waktu lebih kurang misalnya 40 hari. Maka kita ketik di sini 40 hari. Nah, 40 hari ini rinciannya untuk apa saja sih? Misalnya untuk observasi lapangan, 10 hari, 5 hari misalnya. Kemudian pengambilan data 5 hari, menyusun bab 1 10 hari, kemudian ini bab 2 10 hari, dan di sini 10 hari. Nah, kemudian selanjutnya dari mendaftar seminar proposal sampai dengan mendaftar ujian, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Di sini misalnya kita buat waktunya 2 bulan, 60 hari. Gitu. Nah, dalam waktu 60 hari, apa yang dikerjakan mahasiswa di sini? Misalnya membuat instrumen 5 hari, kemudian pengambilan data 10 hari, pengolahan data 10 hari, pembuatan laporan misalnya 10 hari, kemudian ini kan 35, di sini berarti misalnya 15 hari, dan di sini 10 hari. Kemudian dari menyusun bab 5 tugas akhir, kemudian sampai lulus, ini berapa? Misalnya kita butuh waktu 10 hari untuk perbaikan. Setelah ini silahkan di-update datanya. Kita klik simpan. Oke. Nah, ini sudah waktunya seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah setting timeline program studi. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan, yaitu setting tim pembimbing. Nah, di sini ada setting tim pembimbing. Kita klik, kemudian tadi pendidikan, biologi. Apa yang perlu disetting di sini di jumlah pembimbing. Misalnya jumlah pembimbingnya berapa sih? 2. Oke, kita klik 2. Sampai di sini berhasil mengubah setting pembimbing. Oke. Kemudian yang terakhir adalah setting kop surat. Nah, setting kop surat di sini setting kop surat tadi pendidikan biologi. Oke, apa yang perlu dilakukan di sini? Ini adalah settingan yang lama. Untuk kode warnanya ini boleh dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah di sininya. Di sini
sudah ada Dr. Andes Syahrial MED PhD, tapi di sini perlu dilakukan setting ulang. Jadi kita ubah pejabat, kita cari tadi ya Dr. Syahrial. Nah, di sini kita pilih oke, berhasil menyimpan data. Nah, ini tidak ada perubahan. Jangan lupa menyimpannya. Nah, di sini walaupun tidak ada perubahan, sebenarnya data ini sudah disimpan. Oh ya, satu lagi di sini yang perlu dilakukan adalah misalnya siapa yang mengeluarkan surat tugasnya. Misalnya dekan. Kita klik, kemudian kita simpan. Oke, di sini sudah ada dekan, kemudian di sini Dr. Andes Syahrial MED PhD. Ini jangan lupa ini diubah pejabatnya terlebih dahulu walaupun namanya sudah ada, karena itu settingan Elista yang lama. Oke, itu yang perlu dilakukan oleh pengelola tugas akhir untuk dapat menggunakan Elista versi 2.0. Terima kasih.